out the door and hope I can find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Nah, tadi kan sudah perkenalan singkat mengenai diri saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih maksud dari pembuatan video ini. Nah, maksud dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan ada 6 bab yang akan saya jelaskan mengenai materi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video saya. Nah, pada bab 1 mengenai tentang urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Siswa berkesulitan belajar merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Menurut National Advisory Committee on Handicapped Children, WON 2004, berkebutuhan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau melakukan perhitungan matematis. Nah, adapun poin-poin pentingnya yaitu pertama, mengenai kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat yaitu kompetensi profesional. Nah, untuk bab pertama yaitu mengenai urgensi. Nah, kita ketahui bahwa urgensi itu merupakan suatu hal yang sangat penting atau unsur yang sangat penting atau bisa dikatakan suatu keadaan yang harus kita lanjuti atau tindaki. Nah, untuk itu di sini ada 4 kompetensi yang harus saya bahas, yaitu 1. Kompetensi pedagogiknya. Nah, di sini ada 6 poin yang berkaitan dengan kompetensi pedagogiknya, yaitu 1. Menguasai karakteristik peserta didik dan dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, di sini kita harus menguasai bagaimana kita mengetahui sikapnya, emosinya, sikap spiritualnya, bagaimana caranya mereka bersosialisasi dengan temannya, bagaimana caranya mengontrol temannya agar terciptanya suatu kerjasama yang bagus dalam hal pembelajarannya. Yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini anak akan diajarkan bagaimana cara menjelaskan apa saja sih teori-teori yang ada dalam pembelajaran itu sehingga anak mampu menarik kesimpulan bagaimana cara mereka untuk belajar. Yang ketiga yaitu mengenai pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini anak akan mengetahui bagaimana cara memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, tujuan pembelajaran yang diampu, menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampunya. Dan yang keempat yaitu mengenai penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini guru akan menyesuaikan atau menyelenggarakan bagaimana cara mereka memproses untuk memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik dan bagaimana cara mengembangkannya agar terciptanya suasana belajar yang kondusif. Dan yang kelima yaitu mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, di sini guru akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampunya. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, di sini maksudnya yaitu bagaimana guru menyediakan fasilitasnya atau bagaimana cara guru menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk peserta didiknya yang sehingga mata pelajaran yang diampunya dapat tercapai. Dan yang kedua yaitu mengenai kompetensi kepribadian. Nah, untuk mengenai kompetensi kepribadian yaitu kita ketahui bahwa kepribadian itu berasal dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu di sini ada 5 macam yaitu 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Maksudnya di sini peserta didik akan ditunjuk untuk bagaimana cara mencintai norma agama, bagaimana cara
bersosialisasi dengan teman sebayanya, dan bagaimana cara mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menampilkan diri sebagai peserta didik yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, di sini siswa akan diajarkan bagaimana cara bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan saling membantu kepada temannya. Apalagi sekarang siswa kebanyakan memiliki sikap yang tidak mau berkolaborasi dengan teman sebayanya. Dan yang ketiga yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Terus menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa menjadi guru, dan rasa percaya diri. Nah, di sini guru juga dituntut untuk memiliki kepercayaan diri dalam saat pembelajaran dimulai, karena jika saat pembelajaran dimulai tidak memiliki kepercayaan diri, kemungkinan di sini siswa akan merasakan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya tidak terlalu efisien buat dirinya. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Nah, di sini guru harus berprofesional sebagai pengajar. Karena jika tidak berprofesional sebagai pengajar, siswa akan melihat gurunya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang peraturan apa itu guru. Dan yang ketiga yaitu tentang kompetensi sosial. Nah, di sini ada 4 poin, yakni 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Nah, di sini maksudnya yaitu tidak adanya perbedaan, misalnya adanya perbedaan agama, ras, suku, kondisi fisik, dan latar belakang. Di sini tidak ada perbedaan, semuanya sama dan saling menghargai. Yang kedua yaitu berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, sebagai guru juga kita harus sesama pengajar, kita harus bagaimana cara kita menyampaikan pengucapan kita, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan guru tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita harus empati, santun terhadap pengucapan kita, dan saling menghargai. Yang ketiga itu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Nah, di sini sebagai guru, misalkan kita berada di luar daerah dan kita mengajar di luar daerah juga, di sini kita akan beradaptasi bagaimana cara kita menyesuaikan lingkungan kita dalam sekolah tersebut. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulis atau bentuk lain. Nah, maksudnya di sini yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman sejawat kita, teman profesi ilmiah, dan tenaga pendidik lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai kompetensi profesional. Nah, di sini ada 4, yakni 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Penjabaran untuk kompetensi ini diuraikan berbeda antara satu mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya. Maksudnya di sini kita memiliki berbagai macam materi. Nah, di sini kita harus membedakan antara materi 1 dan materi 2 dan materi lainnya. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini maksudnya kita harus menguasai bagaimana cara kita memahami apa itu konsep dasar kita dalam mengajar sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak peserta didik. Dan yang ketiga itu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Dan di sini maksudnya itu bagaimana cara kita mengelola pembelajaran tersebut agar menjadi lebih kreatif dan menarik untuk mengundang empati dari siswa kita. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi. Yaitu maksudnya itu melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus dan memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Nah, guru khusus di sini maksudnya itu guru harus memiliki keprofesionalan kepada peserta didiknya, apa saja sih yang bagus untuk peserta didiknya, dan guru harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didiknya agar terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswanya, dan agar siswanya tersebut dapat memahami materi yang diberikan.
Nah, selanjutnya pada bab 2 yaitu anak berkesulitan belajar. Istilah anak berkesulitan belajar yang dikenal oleh orang kebanyakan merujuk kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem secara pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosi, dan budaya dan ekonomi. Nah, selanjutnya pada bab 2 yaitu terdapat poin-poin penting, yaitu 1. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Terdapat 2 yaitu karakteristik kesulitan belajar perkembangan dan karakteristik segi akademik. Poin terakhir yaitu prevalensi anak berkesulitan belajar. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai anak berkesulitan belajar. Nah, kita ketahui tadi sudah jelaskan bahwa anak berkesulitan belajar itu merupakan suatu anak di mana anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran, baik itu dari pembelajaran matematikanya, dalam membaca, menulis. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang klasifikasi dan karakteristik dari anak berkesulitan belajar, yaitu dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi perkembangan dan segi akademiknya. Nah, untuk segi perkembangannya sendiri yaitu terdiri dari dua, yaitu 1 mengenai tentang pemusatan perhatiannya. Nah, anak berkesulitan belajar itu sulit untuk memusatkan perhatiannya dalam belajar. Kebanyakan hiperaktif dan stimulusnya itu kurang. Yang kedua yaitu mengenai gangguan motorik memorinya. Nah, untuk mengenai gangguan memorinya yaitu di sini anak tidak mampu mengingat apa yang didengar, dilihat, dan dicerna. Terus yang kedua yaitu tidak mampu memanggil kembali kata-kata yang ditanggapi secara visual. Dan yang ketiga yaitu, nah, untuk segi akademiknya sendiri yaitu terbagi menjadi 3 klasifikasi, yakni 1, diskalkulia atau bisa dikatakan sebagai anak yang mengalami hambatan dalam matematikanya. Yang kedua yaitu disgrafia, anak yang mengalami hambatan dalam menulis. Dan yang ketiga yaitu diseleksia, anak yang mengalami hambatan membaca. Nah, di sini dalam hal mengalami kesusahan dalam matematikanya atau bisa dikatakan sebagai diskalkulia, di sini anak kurang mampu dalam mencerna angka-angka. Bagaimana cara anak menghitung, bagaimana cara anak menyusun perkalian, dan lain sebagainya yang mengenai tentang perhitungan. Dan untuk diskalkulia, diseleksia sendiri kesulitan membaca, di sini anak tidak tahu tentang apa itu huruf, tidak terlalu tahu mengenai huruf, dan tidak terlalu tahu bagaimana cara membacanya. Untuk disgrafia sendiri yaitu kesulitan dalam menulis. Di sini anak memiliki kesulitan dalam hal menulisnya, seperti bagaimana dia tidak memberikan jarak antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, selanjutnya pada bab 3 yaitu membahas tentang konsep manajemen pembelajaran. Di sini ada beberapa poin yaitu pengertian, tujuan manajemen pembelajaran, fungsi manajemen pembelajaran, komponen-komponen manajemen pembelajaran. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran adalah usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sehingga dapat mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, untuk bab 3 sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen pembelajaran. Nah, kita ketahui bahwa manajemen itu merupakan suatu pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, atau bisa dikatakan sebagai pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan. Apa itu tujuan manajemen pembelajaran? Nah, di sini ada beberapa tujuannya, yaitu 1, membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. Yang kedua yaitu menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosi sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4 yaitu membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, itu tadi tentang tujuan dari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan apa saja sih fungsi dari manajemen pembelajaran, yaitu 1, perencanaan pembelajaran. Nah, di sini sebelum kita melakukan satu pembelajaran, kita harus memiliki fungsi perencanaan tersebut, di mana kita harus menyusun perencanaan
yang merupakan fungsi awal dari aktivitas manajemen dan mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu pengarahan tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan kelas dan bagaimana cara kita mengelola kelas sehingga siswa dapat nyaman dalam belajar. Yang keempat yaitu pembentukan jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Di sini guru diarahkan untuk bagaimana cara membentuk siswa agar menjadi pemimpin yang baik dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu peningkatan mutu dalam pembelajaran. Bagaimana cara kita meningkatkan mutu dari pembelajaran tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang fungsi dari manajemen. Selanjutnya itu mengenai komponen-komponen manajemen pembelajaran. Ya, di sini ada 3 komponen pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk perencanaan sendiri yaitu di sini langkah awal dari suatu manajemen pembelajaran di mana kita harus menyusun langkah-langkah apa seperti apa yang akan direncanakan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Di sini maksud dari pelaksanaan yaitu bagaimana cara kita melaksanakan perencanaan yang telah kita susun sehingga pembelajaran dapat efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu mengenai evaluasi atau penilaian. Dimaksudkan bahwa evaluasi ini komponen terakhir dari suatu pembelajaran di mana kita harus menilai apa-apa saja hal yang memenuhi pembelajaran yang telah kita rencanakan dari awal. Nah, selanjutnya pada bagian bab 4 yaitu pembelajaran komparatif. Nah, di sini terdiri dari beberapa topik yaitu 1. Konsep dasar, elemen-elemen, strategi, dan keuntungan serta tantangannya. Sebelumnya, di sini ada kata dari tokoh yakni Brian Gillies dan Asham pada tahun 2003 menyarankan dalam pembelajaran komparatif untuk siswa berkesulitan belajar bahwa diperlukan prosedur dalam pengorganisasian kelas untuk mengakomodasi siswa berkesulitan belajar agar mereka bisa menyimbangkan jika diberikan tantangan dan bekerja sama dengan siswa lain. Yang dianjurkan adalah perubahan pada prosedur pengajaran, praktik manajemen kelas dan lingkungan fisik, serta adaptasi kurikulum dan ketersediaan bahan dan teknologi yang tepat. Nah, untuk bab keempat yaitu mengenai tentang pembelajaran komparatif. Nah, kita ketahui bahwa komparatif itu terdiri dari 1 atau 2 variabel yang memiliki pandangan yang berbeda-beda atau bisa dikatakan sebagai pendapat yang berbeda-beda dari suatu individu. Nah, adapun konsep dasar dari pembelajaran komparatif yaitu 1. Pencapaian tujuan. Nah, pembelajaran komparatif dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kelompok kecil. Pembelajaran komparatif adalah pembelajaran dalam bentuk kelompok. Jika tidak dalam bentuk kelompok berarti bukan pembelajaran komparatif. Yang ketiga yaitu heterogen. Dimaksudkan bahwa siswa dalam satu kelompok terdiri dari berbagai kemampuan jenis kelamin, kelas sosial, etnik maupun agama. Yang keempat yaitu bekerja sama. Di sini siswa mampu bekerja sama dalam kelompok. Dan yang kelima itu bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. Selanjutnya itu ada elemen-elemen dari pembelajaran komparatif yaitu 1. Positif, independen, saling menguntungkan atau bisa dikatakan saling ketergantungan yang berpositif. Nah, di sini siswa harus mempunyai persepsi bahwa mereka harus bekerja untuk mencapai tujuan kelompok. Yang kedua yaitu tentang interaksi tatap muka yang meningkat. Nah, di sini siswa akan dilatih bagaimana cara berinteraksi dengan siswa lain untuk mengeluarkan suatu pendapat sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Nah, di sini semua siswa dalam suatu kelompok harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kelompoknya. Dan yang keempat yaitu collaboration skill atau kemampuan kerjasama. Nah, di sini siswa harus mampu bekerja sama dengan kelompoknya. Dan yang kelima yaitu pemprosesan kelompok. Di sini maksudnya itu bagaimana cara proses kelompok tersebut sehingga mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat yaitu mengenai tentang strategi dan teknik. Nah, seperti halnya dengan tadi konsep manajemen pembelajaran yaitu ada 3 macam yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan. Kita beralih kepada keuntungan-keuntungan dari pembelajaran komparatif, yaitu 1. Terjadi
hubungan yang positif dengan siswa lain. Yang kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Yang keempat yaitu memperoleh pengetahuan, dan yang kelima yaitu menghargai pendapat siswa lain, dan yang terakhir yaitu pembelajaran tidak monoton atau tidak menentu dari satu arah. Yang terakhir yaitu mengenai tentang tantangan dari pembelajaran komparatif, yaitu satu, tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Yang ketiga yaitu jika guru tidak mengorganisasikan dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Nah, selanjutnya pada bab 5 yaitu mengenai tutor sebaya. Nah, tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk meladeni tute. Nah, tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja tinggi dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun pelaku menurut Hot and Wildcard pada tahun 2012. Nah, pada bab 5 ini terdapat poin-poin penting, yaitu 1. Model tutor sebaya, 2. Strategi dan teknik, 3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya, dan yang keempat yaitu tantangan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Selanjutnya yaitu pada bab 5 yaitu mengenai tutor sebaya. Nah, kita ketahui bahwa tutor sebaya itu bisa dikatakan sebagai bimbingan dan konseling bagi anak dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya di sini ada tentang model tutor sebaya. Nah, di sini ada 5 model tutor sebaya, yakni 1. Class with peer tutoring atau CWPT. Bisa dikatakan sebagai kelas yang melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 1 sampai 5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Siswa kemudian bertindak sebagai tutor, tute, dan keduanya tutor dan tutor. Yang kedua yaitu cross-age peer tutoring. Siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajak atau meninjau keterampilan. Dan yang ketiga yaitu peer assisted learning strategies (PALS), yaitu melibatkan seorang guru yang memasangkan siswa yang membutuhkan introduksi, tambahan atau bantuan dari siswa lain. Yang keempat yaitu reciprocal peer tutoring (RPT), yaitu 2 atau lebih siswa bergantian antara bertindak sebagai tutor dan tute selama sesi dengan waktu yang merata dalam setiap persesian. Yang kelima yaitu some age peer tutoring. Dimaksudkan bahwa tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. Nah, selain memiliki model, di sini juga memiliki tentang strategi dan tekniknya, seperti halnya dengan manajemen pembelajaran dan pembelajaran komparatif, yaitu ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Buatlah suatu rotasi tutor. Yang kedua, berilah kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Dan yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tute. Yang keempat yaitu pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. Yang kelima yaitu buatlah perencanaan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu pasanglah tutor dan tute dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu ada ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 8. Berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. 9. Dukung ABB menjadi tutor. Nah, tadi sudah diketahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam tutor sebaya. Di sini juga memiliki keuntungan, yaitu 1. Program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua, perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. Dan yang keempat yaitu meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dan tanpa hambatan. Yang kelima yaitu ekonomis. Dan yang keenam yaitu mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. Yang ketujuh yaitu mengurangi beban guru. Dan yang kedelapan yaitu terjadi peningkatan hasil belajar yang
yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Nah, selain dari keuntungan-keuntungannya, di sini juga terdapat tantangannya, yaitu satu, membutuhkan persiapan guru. Yang kedua, karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Yang ketiga yaitu, sebaiknya tute kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tuto. Perlu juga pertimbangan guru dengan melihat dari sudut tute. Dan yang keempat yaitu beberapa anak mungkin menghindari belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung, mundur atau tidak mau belajar atau tidak semangat dalam pembelajaran. Dan bab yang terakhir yaitu bab 6 yaitu mengenai pembelajaran di ruang sumber. Nah, perlu kita ketahui bahwa ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler tapi butuh pengelompokan khusus atau pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual atau kecil, biasanya terdiri dari sebuah ruang besar di gedung sekolah dengan banyak fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, adapun poin-poin pentingnya yaitu satu, tujuan dan jenis ruang sumber, yang kedua persiapan, tiga pengelolaan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Nah, untuk bab terakhir atau bab 6 yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di ruang sumber. Nah, saya ketahui bahwa ruang sumber itu suatu ruang di mana digunakan sebagai tempat pembelajaran kita, misalkan ruang sumbernya di kelas. Nah, di sini ada tujuan dan jenis ruang sumber. Untuk lebih jelasnya, di sini tujuannya yaitu untuk merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar agar bisa menjadi pilihan penempatan pendidik. Guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa berkebutuhan khusus. Nah, untuk mencapai tujuannya, di sini guru harus menyelesaikan tugasnya untuk menyeleksi bagaimana menyesuaikan kebutuhan anak yang satu dengan anak yang lainnya atau mampu membedakan kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain. Sedangkan untuk jenis ruang sumber sendiri ada 3, yaitu satu, ruang sumber kategorik. Ini adalah jenis ruang sumber yang paling umum. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosi berbagi satu ruang sumber, atau bisa dikatakan sebagai dalam satu ruangan tersebut terdiri dari beberapa anak yang memiliki kelainan fisik, baik itu kelainan fisik yang dikatakan sebagai anak tunadaksa, tunagrahita maupun anak umumnya atau reguler. Yang kedua yaitu ruang sumber lintas kategoris, yaitu dalam jenis ruang sumber ini peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Maksudnya di sini misalkan anak ini mengalami kebutuhan khusus, maka anak ini harus dipisahkan atau dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan anak ini terdapat tunadaksa, ya dibagi menjadi anak tunadaksa, anak reguler dipisahkan dengan anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu ruang sumber non kategoris. Jenis ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih karena presentase peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus, namun menerima secara percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ini. Selain tujuan dan jenis dari ruang sumber, di sini juga terdapat persiapan, yaitu satu, guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Sebelum melakukan suatu pembagian ruangan sumber, di sini guru harus melakukan apa saja asesmen dari anak tersebut, bagaimana kemampuannya, apa saja hambatannya, dan apa saja pantangannya. Yang kedua yaitu guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan tadi, di sini guru akan menyusun apa saja program pelaksanaan individual bagi anak tersebut atau bisa dikatakan sebagai PPI. Yang ketiga yaitu setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Nah, setelah mendapatkan beberapa anak, di sini guru akan mengatur bagaimana kelas yang cocok untuk anak tersebut untuk diberikan stimulus. Yang terakhir yaitu mengatur ruang sumber, yaitu menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Selain itu, adapun pengelolaannya dari ruang sumber yaitu satu, pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Yang kedua yaitu pengaturan tempat duduk harus
tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Selanjutnya mengenai tentang pelaksanaan mengajar di ruang sumber, yaitu di sini menurut MC Namara pada tahun 1985 ada dua metodologi yang umumnya digunakan untuk kegiatan dan program ruang sumber. Yang pertama yang didasarkan pada aspek spesifik kecacatan dan diikuti sebuah proses untuk memungkinkan pelajar memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemajuan akademisnya. Yang kedua didasarkan pada pemberian dukungan akademik untuk kegiatan yang dilakukan di kelas reguler. Misalnya dalam pelaksanaan pembelajarannya yaitu 1. Pada 10 menit pertama siswa diberikan materi secara umum misalnya tema lingkungan dan subtema ikan. Yang kedua yaitu setelah itu siswa bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan level kelasnya. Untuk siswa kelas 3 tugasnya adalah menulis nama ikan seperti yang telah dijelaskan. Untuk kelas 4 membuat kalimat sederhana dengan kata ikan atau membuat karangan dengan judul kolam ikan. Yang ketiga yaitu guru terlebih dahulu menjelaskan tugas-tugas pada kelas yang lebih rendah baru kemudian berpindah kepada kelas yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu jika siswa dapat mengerjakan dengan baik tugasnya sebelum habis waktunya, maka guru sudah menyiapkan tugas selanjutnya sehingga siswa tidak tertinggal atau tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. Dan yang terakhir yaitu setelah siswa selesai bekerja, guru mempersilahkan siswa menuju pojok hadiah sebagai reward atau pekerjaannya setelah selesai. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari bab 1 sampai bab 6 dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga penyampaian materi dari saya dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan saya mengucapkan terima kasih dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.